Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala nabiyyina wa rasulina wa imamina wa hujjatina wa maulana Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu wa wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Puja dan puji syukur senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan kenikmatan karunia yang tidak pernah putus, sehingga syukur kita juga tidak boleh putus terhadap kenikmatan-kenikmatan yang tidak pernah putus. Salawat dan salam untuk Nabi Muhammad SAW. Beliaulah yang mengatakan betapa pentingnya bulan Ramadan dan betapa istimewanya Al-Quran. Salawat dan salam untuk beliau, manusia yang dipilih oleh Allah untuk menerima Al-Quran, wahyu yang menutup semua wahyu, wahyu yang terakhir, dan Al-Quran adalah hadiah terakhir dari langit untuk bumi. Salawat dan salam untuk beliau, untuk keluarga beliau, para sahabat beliau, dan seluruh pengikut beliau yang setia sampai akhir masa. Saudara-saudara, jamaah Isya, Tarawih dan Witir yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, Al-Quran adalah karunia yang jika benar-benar kita mengupayakan mendekat dengan Al-Quran, mengkaji Al-Quran, kita akan mendapatkan banyak keistimewaan. Saya mau kasih beberapa contoh di waktu yang sangat terbatas ini. Yang pertama, Nabi Muhammad pernah punya sahabat, punya teman di masa sebelum beliau diutus sebagai Nabi. Beliau punya teman, tetangga, sahabat namanya Dhammad bin Tha'labah al-Azdi. Dhammad bin Tha'labah al-Azdi. Dhammad ini dukun. Di Pecenongan masih ada dukun gak ya? Dhammad ini dukun yang paling hebat di masa itu. Dan bukan sembarangan dukun. Dukun, kalau dukun di kita mungkin, ini dukun di Jazirah Arab. Zaman itu lagi. Dhammad bin Tha'labah al-Azdi sering diundang, sering diminta mengobati banyak orang yang menurut mereka kemasukan, kena guna-guna, tersihir. Dhammad itu dukun yang paling nomor satu waktu itu. Asli Mekah. Ketika pulang ke Mekah, Nabi Muhammad sudah diutus. Sampai di Mekah, teman-teman Dhammad mengatakan, "Hei Dhammad, kesian tuh teman kamu, yatim Abi Talib, anak yatimnya Abu Talib," maksudnya Rasulullah SAW. Rasulullah itu di salah satu julukan dikenal oleh masyarakatnya, yatim Abi Talib, anak yatim yang dipelihara oleh Abu Talib. Kesian itu teman kamu, anak yatimnya Abu Talib, Muhammad, kayaknya dia kemasukan sesuatu. Padahal maksudnya dapat. Mereka bilang, tolong obatin, kan kawan kamu. Jangan-jangan dia kemasukan apa gitu. Dhammad habis tawaf, karena memang sudah menjadi tradisi turun-temurun masyarakat Jazirah Arab. Kalau ke Mekah itu mereka tawaf. Sebagai bentuk penghormatan terhadap rumah suci. Selesai tawaf, Dhammad bilang, saya akan ke rumah yatim Abi Talib. Akan ke rumah sahabat saya Muhammad. Waktu itu belum ada assalamualaikum. Waktu itu masih an'im sabahan, selamat pagi, an'im masaan, selamat pagi, selamat sore. Datang ke rumah Nabi Muhammad yang sudah diutus menjadi Nabi dan sudah membawa Al-Quran yang tanda petik menggemparkan Mekah. Jadi Dhammad datang ke rumah Nabi, kemudian an'im sabahan, selamat pagi. Rasulullah keluar,
Dijawab oleh Rasulullah, kemudian langsung to the point si Domat. Ma bika ya Muhammad. Muhammad, kamu kenapa? Saya dengar kamu kena sesuatu. Nabi Muhammad menjawabnya, Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Biasa dibaca oleh khatib kalau khutbah Jumat. Kemudian Nabi bacakan beberapa ayat. Ada riwayat mengatakan dibacakan surat Thaha, ada juga mengatakan surat-surat yang lain. Domat nih dukun nomor 1, dukun nomor, bukan dukun jadi-jadian, bukan, dukun beneran. Domat, a'id alayya tilkal kalimat. Wahai Muhammad, coba ulangin lagi, saya mau menyimak lagi. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastarshiduhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Segala puja dan puji, innal hamdalillah, segala puja dan puji hanya milik Allah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu, senantiasa kami memujinya dan tidak pernah berhenti kami meminta pertolongan darinya. Siapa yang mendapatkan petunjuk darinya tidak ada yang bisa menyesatkan. Siapa yang tersesatkan tidak ada yang bisa memberikan petunjuk kepadanya. Dan kami selalu memohon perlindungan dari keburukan amal-amal dan perbuatan kami. Didengerin sama siapa? Sama Domat nih dukun nomor, coba tanya AI, tanya Google, pasti bisa jawab juga tuh. Ini dukun nomor 1. Dengerin, a'id alayya tilkal kalimat. Tolong Muhammad ulangin lagi sampai 3 kali. Begitu diulang, akhirnya Domat bilang apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammadar Rasulullah. Domat bilang apa? Kenapa Domat bisa mengucapkan 2 kalimat syahadat? Wahai Muhammad, aku ini dukun, kalau bahasa kita nih, dukun yang nomor 1. Aku sering ngobatin orang kesurupan, orang kemasukan, ngomongnya ngaco-ngaco. Tapi aku gak pernah mendengar apa yang keluar dari mulutmu tadi. Dukun nomor 1 dengar Quran masuk Islam. Dukun nomor, niatnya mau ngobatin, malah dia yang niatnya dia mau ngobatin, ternyata akhirnya. Ini yang pertama. Cerita yang kedua, kisah yang kedua. Ada seorang intelektual, budayawan pada masa lalu, namanya Tufail bin Amr ad-Dusi atau ad-Dausi. Tufail bin Amr ad-Dausi atau ad-Dusi. Kalau bahasa kita sekarang ini intelektual, orang pinter, budayawan, banyak bacanya, senang merenung dan seterusnya. Datang ke Mekah. Begitu datang ke Mekah, orang-orang Mekah, Abu Jahal, Abu Lahab, Abu-abu yang macam-macam lah itu lah. Yang musuh-musuh Nabi itu ngumpul. Hei, Tufail, di tempat kami sedang ada orang yang pengaruhnya dahsyat. Jangan sampai kamu dengar ucapannya, karena yang udah-udah kalau dengar ucapannya masuk. Jadi gimana? Kamu harus memastikan kamu gak mendengarkan dia, karena kan kamu sebentar lagi mau tawaf. Biasanya dia ada di dekat Ka'bah, biasanya ada dia dekat Hajar Aswad. Jangan pernah kamu ngobrol, jangan pernah kamu dengerin apa yang keluar dari mulutnya. Saudara-saudara, Tufail bin Amr ini intelektual, budayawan, gak mungkin mau kehilangan ilmu. Tapi karena didesak, akhirnya pakai apa coba? Wa wada'a kursufan ala uzunai, ngambil sesuatu, kain atau apa gitu untuk nutup telinganya. Takut dengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah yang diucapkan Al-Quran. Hati-hati kamu, nanti kamu kesihir. Tutup, tawaf. Lagi tawaf, Nabi Muhammad sedang baca Quran. Ada
Ada, kata Tufail, saya melihat ada orang yang sosok pakaiannya bersih, harum. Yang dibaca itu, saya penasaran apa yang dibaca. Saya buka, saya dengerin. Yang dibaca indah sekali, yang dibaca menyentuh. Berhenti saya ngobrol, diskusi, masuk Islam. Dimarahin, hai Tufail, bener nggak? Kan saya udah bilang, kan kami udah bilang jangan. Saudara-saudara, Al-Quran, wahyu yang terakhir, mukjizat yang terakhir. Dukun berubah. Dukun, jadi tolong kasih informasi kalau ada dukun-dukun yang masih baru nih, bilang dukun yang kelas itu aja udah berubah. Yang kedua, ilmuwan, budayawan. Sekarang yang terakhir, yang ketiga. Di sini ada jin ya? Jin, ada jin nggak di sini? Kalau ada jin, dan kita yakin jin dengar. Ada dalam Al-Quran itu surat Al-Jin. Surat Al-Jin. Jin bilang apa? Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarum minal jinni faqalu inna sami'na Qur'anan ajaba. Jin, bukan satu. Bukan jin tomang, bukan. Jin tomang gak usah dipikirin, biarin aja dia. Ini istama'a nafarun minal jinni. Telah diwahyukan kepadaku, kata Rasulullah, sekelompok jin menyimak. Istama'a itu artinya mendengarkan dengan seksama. Istama'a. Nafarun, sekelompok. Lebih dari 9. Sekelompok dari jin mendengarkan Al-Quran. Dan mereka mengatakan, inna sami'na Qur'anan ajaba. Kami mendengar Al-Quran yang menakjubkan. Anna minna salihuna wa minna duna dhalikunna tara'iqa qidada. Inna kunna naq'udu minha maqa'ida lis-sam' faman yastami'il an yajid lahu shihaban rasada. Jin mengakui, di antara kami ada yang soleh, ada yang baik, di antara kami juga ada yang toleh. Jadi jin sama manusia sama nggak? Cuman bedanya jin nggak kelihatan. Untung jin nggak kelihatan. Kalau jin kelihatan, tambah repot lagi gitu. Sibuk nggak? Lagi mau sholat jin lewat, kelihatan, bisa khusyuk. Alhamdulillah alamnya sendiri. Jin mengatakan di antara kami ada yang baik, ada yang tidak baik. Dan jin mengakui, dahulu kami selalu duduk di pintu-pintu langit. Inna kunna naq'udu minha maqa'ida lis-sam'. Kami biasa duduk di pintu-pintu langit. Apa yang dilakukan oleh bangsa jin di pintu-pintu langit? Mau mencuri informasi yang dibawa oleh malaikat, lalu dengan cepat didistribusikan kepada dukun-dukun di muka bumi. Makanya dukun-dukun suka sok tahu, padahal bocoran dari jin. Jin-jin itu bilang apa? Dulu kami suka duduk di pintu-pintu langit. Fama yastami'il an. Sekarang siapa yang coba-coba duduk di pintu-pintu langit, yajid lahu shihabar rasada. Dia akan mendapatkan bola api yang menghancurkannya. Mulai kapan jin udah gak bisa nyuri informasi lagi? Kira-kira kalau bahasa sederhananya, wah, dulu belum steril, sekarang langit udah steril, gak boleh sembarangan lagi. Mulai kapan? Mulai diturunkannya Al-Quran. Semenjak diturunkan Al-Quran, pintu-pintu langit sudah steril, sudah gak ada yang bisa lagi untuk mencuri informasi karena Al-Quran diturunkan. Saudara-saudara, kalau ada manusia dengar Al-Quran belum berubah, malu sama jin. Sebagai penutup malam hari ini bertepatan dengan malam nuzulul Quran, mudah-mudahan kita semuanya bisa, Al-Quran bisa turun ke hati kita, bisa turun ke pikiran kita, bisa turun ke perilaku kita, dan mudah-mudahan juga kita mengharapkan Al-Quran akan memberikan syafaat kepada kita. Sebagai penutup,
ketika ulama-ulama dari Mesir tahun 40-an, ya setelah Perang Dunia Kedua atau setelah Perang Dunia ke-1, sebagian ulama dari Mesir tuh melakukan perjalanan. Dan waktu itu belum banyak atau belum biasa digunakan pesawat, masih kapal pesiar, kapal laut. Dari Mesir mau ke Amerika, yang naik di kapal laut itu bukan hanya orang Mesir, karena berhenti di beberapa wilayah. Mengangkut juga nanti itu di dalam kisah tersebut dikatakan, kalau tidak salah Sayyid Qutb di antara yang ikut dalam perjalanan itu. Kemudian begitu datang hari Jumat, sholat Jumat di atas kapal laut. Karena jumlahnya lebih dari 40, sholat Jumat. Nah, ketika sholat Jumat, ada seorang nenek-nenek dari Uni Soviet. Belum Rusia waktu itu, masih Uni Soviet. Nenek-nenek yang ikut di kapal pesiar tersebut, di kapal laut tersebut, mengamati. Yang namanya nenek-nenek, pengamatannya jeli kan nenek-nenek? Jelian mana sama kayak kakek? Si nenek ini dari Uni Soviet, dia mengamati sholat Jumat dilaksanakan. Nenek-nenek itu menyimak. Begitu selesai, sholat Jumat selesai, nenek itu memberanikan untuk bertanya, yang dibaca oleh imam itu apa? Karena saya mendengarkan pidato walaupun saya nggak paham, saya tidak mendapatkan sentuhan. Tapi yang dibaca di dalam sholat itu saya mendapatkan sentuhan. Dijelaskan, yang dibaca oleh imam adalah Al-Quran. Non-Muslim bisa merasakan sentuhan sampai dikatakan si nenek itu nanti masuk Islam. Dan di Amerika Serikat juga pernah dilakukan penelitian, non-Muslim, non-Arab dimasukkan dalam laboratorium, kemudian mendengarkan bacaan Al-Quran, dipasang alat deteksi ketenangan jantung. Non-Muslim, non-Arab, gak pernah belajar bahasa Arab, gak pernah belajar Islam, mendengarkan bacaan Al-Quran, 30% lebih mereka mendapatkan ketenangan. Dan Imam Ahmad bin Hambal yang pernah ditanya, yang dapat pahala baca Al-Quran itu kalau faham atau kalau nggak faham? Hah? Yang dapat pahala, dapat keberkahan baca Al-Quran yang faham apa yang nggak faham? Imam Ahmad bin Hambal mengatakan, bifahmin au bighairi faham. Al-Quran sangat besar sekali, faham gak faham dapat keberkahan, apalagi kalau faham. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan kita orang-orang yang cinta dengan Al-Quran, cinta dengan semua yang ada dari Al-Quran, dan mudah-mudahan Al-Quran selalu menjadi pegangan kita di kehidupan di dunia. Dan Nabi Muhammad yang mengatakan, man ja'alal Quran amamahu, siapa yang menjadikan Al-Quran yang menjadi imam untuknya, menuntutnya, yang menuntunnya, insya Allah nanti di akhirat Al-Quran akan menjadi syafaat baginya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Banyak kurangnya dari saya, mohon dibuat minta maaf yang seluas-luasnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.